Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 kelas IPA A dan teman-teman atau mahasiswa yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review terkait presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 4. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memanfaatkan waktunya untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum Anda melakukan presentasi atau melakukan rekaman, ya. Nah, di awal konsultasi saya rasa kelompok 4 juga sudah menyajikan hasil diskusi yang baik, ya, dengan sedikit revisi. Kemudian di sini saya juga akan memberikan review ada beberapa hal yang masih kurang tepat pada penyusunan tugas ini. Baik, langsung saja saya masuk ke slide yang pertama. Jadi kelompok ini mengambil KD 3.4 kemudian 4.4, ya, dengan kata kerja menganalisis dan melakukan percobaan. Jadi memang pada pembelajaran ini siswa didorong untuk melakukan percobaan untuk mempelajari materi tentang kalor, ya. Nah, saya rasa untuk IPK-nya tidak masalah. Kemudian pada ranah pengetahuan tidak masalah. Kemudian pada ranah keterampilan ini kelompok penyaji membuat beberapa IPK yang cukup banyak, ya. Karena memang di sini detail, ya, sudah jelas KD-nya memang meminta melakukan percobaan. Ya, saya rasa tidak masalah ketika guru membuat IPK ranah keterampilan dalam jumlah yang banyak. Yang penting dari IPK itu guru mampu membuat alat ukurnya, ya. Jadi setiap indikator yang dirumuskan itu harus ada alat ukurnya. Ya, kalau misalnya pada ranah pengetahuan kita bisa menggunakan berbagai jenis soal, kalau pada ranah keterampilan kita bisa menggunakan lembar observasi atau lembar pengamatan, gitu, ya. Nah, yang saya tanyakan adalah kata kerja menyelidiki. Kira-kira bisa nggak menyelidiki ini dibuat alat ukurnya, gitu, ya. Saya rasa kalau memang menggunakan penilaian diri sendiri, ya, itu bisa. Tapi nyatanya, ya, prakteknya apakah kita akan lebih mudah, ya, mengukur penyelidikan yang sudah dilakukan oleh siswa, gitu, ya. Saya rasa ini perlu dikoreksi kata kerja operasional menyelidiki. Kemudian di slide selanjutnya ini kepotong, ya. Nah, ini sudah sesuai dengan yang saya sarankan. Model pembelajarannya dimasukkan, ada tulisan peserta didik mampu, dan kata kerja, karakter yang diharapkan juga sudah dimunculkan. Kemudian masuk ke materi, ya. Nah, materinya di sini sudah dituliskan semuanya. Kita masuk ke model pendekatan strategi metode pembelajaran. Nah, model pembelajaran di sini yang dipilih adalah inquiry training, bukan inquiry learning. Jadi pada model pembelajaran inquiry training ini lebih ditekankan pada pemberian latihan-latihan kepada peserta didik atau siswanya. Kemudian pendekatannya adalah scientific, strategi pembelajarannya discovery learning, metode pembelajarannya observasi, diskusi, eksperimen, dan presentasi. Kemudian masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini juga bisa dicontoh pada kelompok yang lainnya. Pada kelompok penyaji, tiap pertemuan dituliskan kembali tujuan yang hendak dicapai, supaya langkah-langkah pembelajaran yang ditulis itu memang benar-benar mengacu tujuan pembelajaran agar bisa dicapai oleh peserta didik atau siswa.
Oke. Di sini ada sintaks inquiry learning, kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, saya rasa kalau Anda mau mencantumkan kegiatan guru mengucapkan salam dan salah satu siswa memimpin untuk berdoa, akan lebih baik Anda pisahkan pada kegiatan awal. Sebenarnya pada kegiatan pembelajaran itu ada 3 macam atau 3 tahap pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan awal, kemudian yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Saya memang tidak meminta Anda semuanya untuk menuliskan ketiga kegiatan itu. Yang penting pada presentasi kali ini Anda itu mampu menguraikan suatu sintaks, kemudian menjelaskan langkah pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru atau siswa. Ya, jadi kegiatan pembelajaran guru mengucapkan salam dan memimpin doa sebenarnya tidak termasuk pada sintaks menghadapkan pada masalah, tapi ini masuk pada kegiatan awal. Nah, kalau misalnya Anda mau mencantumkan kegiatan awal, maka alangkah lebih baik kalau guru itu juga menyampaikan persepsi, kemudian motivasi, ya. Kemudian tidak lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, sehingga siswa itu tahu kemana arahnya pembelajaran yang akan dilakukan dalam waktu satu pertemuan ini. Nah, di sini Anda menyampaikan kegiatan mengamati, ada apersepsi. Nah, seharusnya apersepsi itu masuk ke kegiatan awal, ya. Kalau mengamati ini sudah masuk ke kegiatan inti, gitu ya. Nah, kalau dari kegiatan ini sudah tepat masuk ke kegiatan mengamati. Hanya kata apersepsinya saja seharusnya tidak diletakkan pada kegiatan ini. Kemudian siswa mengamati, ya. Kemudian menanya, ini masuk ke kegiatan pengumpulan data dan verifikasi. Siswa memperhatikan atau mengamati, mendengarkan atau mengamati ini, ya, yang saya tunjuk, ini sebenarnya sudah bisa masuk ke kegiatan pengumpulan data atau verifikasi, gitu ya. Siswa mendengarkan, siswa memperhatikan, siswa mengamati. Siswa mendengarkan, ya, memperhatikan guru, itu sebenarnya dia masuk dalam mengumpulkan informasi dari apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kemudian tahap verifikasi itu kan lebih ke membuktikan, gitu ya. Itu termasuk pada kegiatan menanya, memverifikasi kembali apa yang sudah disampaikan oleh guru. Ya, kemudian masih ke kegiatan memverifikasi tadi. Setelah siswa bertanya kepada guru, verifikasi ini bisa dilanjutkan pada kegiatan di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa yang lainnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Jadi bukan guru yang menjawab pertanyaannya, tetapi siswa lain, ya, memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menjawabnya. Kapan guru itu menjawab? Nanti saja disimpan. Bisa dijawab ketika pembelajaran itu berakhir, bisa dijawab pada saat guru memberikan penguatan atau evaluasi. Agar apa? Agar kita bisa menggali rasa ingin tahu siswa. Kalau misalnya dijawab pada waktu yang sama, maka rasa ingin tahu siswa itu akan kurang berkembang, akan lebih baik disimpan, dijawab pada saat akhir pembelajaran, gitu ya. Nah, selanjutnya pengumpulan data atau eksperimen. Nah, di sini bisa Anda tuliskan mengeksplorasi, boleh, ya.
siswa melakukan diskusi. Ya, ini termasuk pada kegiatan eksplorasi. Gitu ya. Kemudian melakukan eksperimen. Ya, itu bisa masuk ke kegiatan eksplorasi. Namun di sini tidak terlihat ya bahwa siswa itu melakukan eksperimen. Memang benar di sini ada LKPD, tetapi akan lebih baik kalau Anda tegaskan bahwa ketika siswa mengerjakan LKPD, siswa harus melalui kegiatan eksperimen terlebih dahulu. Mengolah dan merumuskan penjelasan. Nah, di sini bisa Anda tegaskan peserta didik menganalisis hasil eksperimen. Peserta didik menganalisis ya jawaban pertanyaan dari LKPD yang sudah dibagikan oleh guru. Kemudian di sini ada menganalisis ya. Menganalisis proses penelitian. Di sini ada kegiatan mengolah. Nah, ini bisa Anda tampilkan atau Anda tuliskan bahwa peserta didik diminta untuk menganalisis jawaban-jawaban dari LKPD yang sudah dituliskan dan menuliskan kesimpulannya. Nah, seperti itu. Anda bisa memasukkan kegiatan seperti itu. Dilanjutkan dengan kegiatan mengkomunikasikan, mempresentasikan, kemudian kelompok yang lainnya diminta untuk menganalisis hasil presentasi yang dilakukan oleh kelompok penyaji. Jadi analisis ini tidak hanya dilakukan oleh kelompok yang mempresentasikan, tetapi juga kelompok lain yang memperhatikan presentasi yang sudah dilakukan oleh penyaji. Nah, di sini ada kegiatan guru menyimpulkan. Seharusnya yang menyimpulkan bukan guru, tetapi siswa. Ya, dan kegiatan ini masuk pada kegiatan penutup bahwa siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilalui atau siswa bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan seperti itu. Nah, sama saja pada pertemuan yang kedua. Ya, silahkan Anda sesuaikan dengan yang apa saja yang saya sampaikan tadi. Oke, ini masih sama ya dengan yang tadi. Jadi tolong disesuaikan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Oke, masih sama. Menghadapkan pada masalah. Oke, baik. Kalau saya melihat pada pertemuan yang ketiga, ini semua IPK yang Anda tuliskan adalah IPK untuk ranah keterampilan. Nah, bukan berarti ketika Anda menuliskan IPK, pembelajarannya runtut seperti IPK yang sudah Anda tuliskan. Nah, di pertemuan pertama, siswa itu kan sudah melakukan eksperimen, ya, melakukan eksperimen untuk mengisi LKPD. Maka IPK pada ranah keterampilan ini bisa Anda letakkan pada pertemuan yang pertama. Ya. Dilanjutkan pada pertemuan yang kedua dan pertemuan yang ketiga. Jadi ini bisa dibagi pada pertemuan-pertemuan
sebelumnya. Gitu ya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau memang ada hal-hal yang masih belum bisa dipahami atau hendak melakukan diskusi lebih lanjut, Anda bisa japri dengan saya. Kemudian silakan Anda revisi pekerjaan ini dengan melakukan diskusi, kemudian ditulis pada blognya masing-masing. Setelah itu linknya silahkan Anda letakkan pada deskripsi presentasi Anda. Deskripsi video presentasi Anda masukkan bahwa ada ralat dari tugas yang sudah dipresentasikan. Silakan klik link URL berikut ini. Begitu ya. Waktunya paling lambat 2 minggu setelah saya upload video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.